Haleluya, puji Tuhan. Yesus kuatku, kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Kita memulai lebih dahulu dengan berdoa. Bapa kami dalam sorga yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur kami dan berterima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami terlalu percaya kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengar akan memberkati kehidupan kami. Terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Kita membuka dalam Mazmur 103 ayat yang kedua. Firman Tuhan tertulis, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Ada satu pernyataan dari Raja Daud, bagaimana dia membangkitkan diri dan jiwanya untuk memuji Tuhan atas setiap kebaikan yang dia terima dari Tuhan. Dan poin pertama yang akan kita lihat di ayat yang kedua, Raja Daud berkata, pujilah Tuhan. Daud memberi hormat, Daud menunjukkan keadaan yang dia terima dari Tuhan dengan berkat yang dia terima dari Tuhan. Daud membalas memberkati Tuhan dengan dia memuji Tuhan. Bahkan di akhir di ayat 22 kembali Daud mengulang kata-kata yang sama, dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku. Ada jiwa yang Daud angkat untuk memuji Tuhan. Jiwa berbicara tentang kehidupan, jiwa berbicara tentang pikiran. Kita sama-sama tahu ada 3 aspek dalam diri kita, roh, jiwa, tubuh. Semuanya itu harus kita pakai untuk memuji Tuhan. Berikutnya yang kita lihat, yang tercatat di ayat yang pertama, pujilah namanya. Nama yang kudus, nama yang suci, nama berbicara tentang reputasi, nama berbicara tentang kemuliaan yang mendatangkan kekuasaan, yang mendatangkan pengaruh. Nama juga menggambarkan karakter dari Tuhan. Kita sama-sama ingat di dalam Injil Matius dikatakan bahwa Maria akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Yesus. Karena nama itu yang akan menyelamatkan saudara dan saya. Haleluya. Berikutnya kita akan melihat tentang apa yang Daud ungkapkan dalam pujian yang tertulis di ayat yang kedua. Di bagian selanjutnya dikatakan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Janganlah lupakan, janganlah mengabaikan. Kita diajar, Daud memberi contoh untuk harus selalu mengingat dengan rasa syukur atas anugerah yang kita terima dari Tuhan. Ada kecenderungan dari manusia untuk selalu melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan kalau kita melihat dalam Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-14, firman Tuhan mencatat tentang bangsa Israel. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan. Jangan engkau sombong. Dan kita melompat di ayat yang ke-19. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. Tercatat dalam firman Tuhan, di saat kita mulai melupakan Tuhan, di saat kita mulai sombong, apa yang dihadapi oleh bangsa Israel di saat mereka sombong, firman Tuhan katakan mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini jangan kita mulai melupakan Tuhan. Kita jangan terus tercatat dalam firman Tuhan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kebaikan berbicara tentang keuntungan, kebaikan berbicara tentang manfaat. Apa manfaat dari nama itu? Apa manfaat dari kebaikan Tuhan? Kita lihat di ayat 3, ayat yang keempat. Dikatakan dia yang mengampuni kesalahanmu, dia yang menyembuhkan penyakitmu. Haleluya. Penyakit bukan tentang penyakit yang kita tahu, tetapi penyakit juga berbicara tentang segala sesuatu yang menyusahkan hati
kita semua. Apa yang sedang Bapak Ibu Saudara alami, apa yang menyusahkan hatimu saat itu, hanya nama Tuhan yang dapat menyembuhkan. Dia Allah yang mengampuni, Dia Allah yang menyembuhkan. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan itu semua. Bahkan selanjutnya dikatakan di ayat yang keempat, Dia yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Haleluya. Mazmur 65 ayat yang ke-12 firman Tuhan katakan, engkau memahkotai tahun dengan kebaikanmu. Tahun berbicara tentang seumur hidupmu. Di saat kita memuji Tuhan, kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Dia memahkotai seumur hidup kita ada dalam dunia ini. Dia Allah yang tetap sama dengan kebaikannya akan memberikan mahkota itu dalam hidup kita. Bahkan dalam bagian yang terakhir kita lihat melompat di ayat yang ke-17 dalam Mazmur 103. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia dan keadilannya bagi cucu dan anaknya. Kebaikan Tuhan dinyatakan lewat kasih setia dari selama-lamanya. Selama-lamanya berbicara abadi, tidak terbatas, tidak lekang oleh waktu. Itulah kebaikan Tuhan kita. Itulah kehebatan dari Tuhan kita. Daud penuh dengan rasa kasih dan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada kewajiban, ada keharusan. Hanya Tuhanlah yang harus dipuji. Hanya Tuhanlah yang harus disembah. Karena Ia sumber segala kebaikan kita semua. Dan kalau kita mau melihat di bagian ayat yang pertama Mazmur 103 dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, diakhiri dengan tanda seru. Melompat di ayat yang ke-22 di bagian terakhir, pujilah Tuhan hai jiwaku, diakhiri juga dengan tanda seru. Tanda seru ada satu pernyataan yang menyatakan kesungguhan. Jadi saya terlalu percaya ada kesungguhan dari kehidupan Daud untuk dia memuji Tuhan. Bahwa hanya Allah lah yang sungguh-sungguh baik dalam kehidupannya. Hanya Allah lah yang telah menopang perjalanan kehidupan Daud. Bahkan kita mengingat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Dia datang mengalahkan Goliat dengan membawa nama Tuhan. Nama Tuhan yang ajaib, nama Tuhan yang kokoh. Sehingga Goliat dapat dikalahkan. Terpujilah nama Tuhan. Saya sangat percaya di saat kita memuji Tuhan, di saat kita memuji nama Tuhan, di saat kita selalu mengingat kebaikan Tuhan, nama itu akan menyertai sepanjang perjalanan kehidupan saudara dan saya di dalam dunia itu. Nama yang sama itu yang akan memberkati, bahkan nama yang sama itu yang akan menyelamatkan hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Bagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk selalu menaikkan pujian kepada Engkau. Dan firman-Mu juga berkata, Engkau bertahta di atas pujian. Berkati para Bapak Ibu Saudara yang telah menikmati Yesus kuatku. Berkati kehidupannya, berkati pelayannya, berkati keluarganya, berkati usaha yang mereka kerjakan. Agar mereka juga tahu bahwa ada nama Tuhan yang beserta dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus aku kuat.